Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya Hartanto Surya Pratomo dari kelas 3C D4. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang lembar kerja mahasiswa, praktikum simulasi proses dengan modulnya yaitu BPCU Unit 2 atau Temperature Control. Di sini yang pertama prosedur percobaan. Prosedur percobaannya kita urutkan sesuai yang ada di video, yaitu yang pertama membuka aplikasi yang ada di komputer, kemudian memilih section 5, direct batch heating, kemudian cek status IFD itu oke, kemudian mengatur waktu sampling dan duration of sampling, kemudian mengisi small process vessel dengan mengalirkan air dari bak penampung menuju small process vessel melalui PSV. Kemudian mengatur konfigurasi flexible tube, kemudian menghubungkan aliran masuk coil dan aliran hot pump untuk sirkulasi. Kemudian membuka set bukaan hot pump 50% dan PSV 0%. Kemudian mengklik tombol kontrol, mengisikan set point 35 derajat Celcius dan mengubah mode operasinya ke otomatis. Kemudian klik Go untuk memulai perekaman data. Kemudian menunggu sampai set point tercapai. Nah, jika set point-nya sudah tercapai, maka melakukan pengamatan lanjutan selama 5 menit. Kemudian mengganti nilai PSV menjadi 50% dan mengamati prosesnya itu kurang lebih 5 menit. Kemudian mengganti PSV ke 100%, kemudian ditunggu lagi 5 menit. Lalu setelah itu mengganti nilai PSV ke 0% dan tunggu lagi selama 5 menit. Dan yang terakhir, klik stop untuk menghentikan perekaman data, kemudian save data pengamatan yang didapatkan. Kemudian kita ke hot pump 50%, bukaan hot pump 50%. Di sini di section 5 itu direct batch heating hot pump 50%. Untuk yang pertama, PV-nya itu adalah suhu air yang terdapat di dalam small process vessel. Kemudian set point-nya yaitu nilai temperature di dalam small process vessel yang ditetapkan, yaitu 35 derajat Celcius. Kemudian MV-nya, manipulated variable-nya adalah keadaan heater on atau off. Kemudian load disturber-nya adalah laju alir air yang masuk melalui coil. Kemudian untuk penentuan parameter percobaan, sampel intervalnya itu 10 detik, bukaan hot pump-nya 50%, set point-nya 35 derajat Celcius, kemudian PSV yang pertama itu 0%, PSV kedua 50%, PSV ketiga 100%, dan PSV yang keempat adalah 100%. Nah, setelah menginput data yang di poin B ini, nanti akan muncul data di poin C, yaitu di data pengamatan ini akan muncul. Kemudian kita ke hot pump 100%. Section 5 juga di direct batch heating hot pump 100%. Yang poin A yaitu penentuan variabel pengendali sama, yaitu PV-nya temperature di dalam small process vessel, set point-nya itu temperature yang berada di dalam small process vessel yang ditentukan yaitu 35 derajat, kemudian MV-nya itu keadaan heater on atau off, lalu disturber-nya adalah laju alir air yang masuk ke coil melewati PSV. Di sini di poin B, penentuan parameter percobaannya, sampel interval 10 detik, bukan hot pump-nya itu 100%, set point 35 derajat,
Kemudian PSV yang pertama dan PSV yang keempat itu 0%. Untuk PSV kedua 50% dan PSV ketiga 100%. Setelah memasukkan di poin B, nanti di poin C, di data pengamatan akan muncul data. Kemudian ke pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu yang poin 1A, itu pengaruh bukaan hot pump terhadap T1 atau proses variabel. Nah, jadi ketika menggunakan bukaan hot pump selama sebesar 50%, nilai PV itu terlihat untuk cenderung berada di bawah nilai SP. Nah, sedangkan jika menggunakan bukaan hot pump 100%, nilai PV yang dihasilkan cenderung lebih tinggi dan turun secara perlahan dibandingkan nilai SP. Selain itu, pada detik ke-10 pertama, kenaikan suhu itu lebih tinggi dibandingkan dengan bukaan hot pump 50%. Nah, di sini itu mungkin bisa terjadi karena semakin banyaknya air panas yang tersirkulasi dan masuk ke dalam small process vessel dibandingkan dengan hot pump dibuka sebesar 50%. Kemudian yang kedua, 1B, itu pengaruh bukaan hot pump terhadap T2. Untuk ini, yaitu semakin besar bukaan hot pump yang digunakan, maka semakin besar pula suhu air yang keluar dari T2. Nah, hal ini disebabkan karena jika semakin tinggi suhu air yang berada di dalam small process vessel, maka suhu air yang lebih tinggi di dalam vessel dibantu dengan lebih banyak aliran air panas yang masuk ke dalam vessel. Kemudian untuk poin 1C, pengaruh hot pump terhadap proses pengendalian atau tercapainya set point dan kondisi heater. Nah, untuk ini pengaruh bukaan hot pump terhadap proses pengendalian, yaitu pada bukaan hot pump 60%, heater menyala pada detik ke-0 dan menyala lagi pada detik ke-51. Nah, maka dari itu, SP sulit tercapai. Pada bukaan hot pump 100%, heater menyala dari detik ke-0 sampai detik ke-51, sehingga SP lebih mudah tercapai. Yang poin 2, yaitu pengaruh masing-masing dan secara umum terhadap bukaan SV. PSV, perubahan bukaan PSV terhadap T1. Untuk poin 2A, yaitu pada bukaan hot pump 50%, setelah diberi PSV dari 0% menjadi 50%, penurunan suhu yang terjadi dari 39 derajat Celcius menjadi 31 derajat Celcius. Dan ketika diubah bukaan PSV menjadi 100%. Nah, hal ini itu terjadi semakin signifikan, yaitu dari 48 derajat Celcius menjadi 36 derajat Celcius. Tapi pada bukaan hot pump sebesar 100%, adanya penambahan bukaan PSV tidak terlalu memberikan dampak yang besar pada penurunan suhu T1 antara suatu waktu dengan waktu yang lainnya, hanya saja terus mengalami penurunan. Ketika PSV dimatikan kembali, suhu T1 perlahan naik. Kemudian untuk poin 2B, itu pengaruh bukaan PSV terhadap T2. Nah, pada bukaan PSV 0% di kedua bukaan hot pump, nilai T2 mengalami kenaikan dan stabil. Tapi pada saat bukaan hot pump 100%, nilai T2 itu lebih dari 35 derajat Celcius. Sedangkan jika bukaannya itu 50%, itu T2-nya kurang dari 35 derajat Celcius. Nah, pada bukaan PSV 50%, kemudian 100%, nilai T2 stabil pada bukaan hot pump 50% dengan range nilai T2 relatif stabil, yaitu antara 28 sampai 29 Celcius. 28 sampai 29 derajat Celcius. Dan di bukaan hot pump 100%, nilai T2 terus mengalami penurunan hingga 31,6%. Pada bukaan PSV 0% nilainya cenderung stabil di suhu 31 sampai 32 derajat Celcius. Nah, jadi secara umum pada bukaan PSV 0% nilai T2 akan stabil, dan pada bukaan PSV 50% dan 100% nilai T2 akan terus turun. Kemudian untuk poin C, yaitu pengaruh bukaan PSV terhadap proses pengendalian. Nah,
Sistem bukaan hot pump 100% mempunyai respon terhadap adanya disturbance yang baik, di mana tidak ada penurunan nilai PV yang terlalu signifikan terjadi dibandingkan dengan sistem bukaan hot pump 50%. Ketika ditambahkan disturbance ke dalam sistem tersebut, jika membahas tentang SP, pada sistem bukaan hot pump, 50% nilai SP tercapai jika heater dinyalakan. Selebihnya, SP tidak tercapai. Nah, kondisi heater pada sistem ini terlihat untuk nyala mati secara bergantian. Kemudian, untuk sistem bukaan hot pump 100%, T1 mencapai nilai SP yang diinginkan ketika bukaan PSW 50%, tetapi semakin lama semakin mengalami penurunan ketika bukaan PSW 100%. Nah, kondisi heater itu akan selalu off karena suhunya itu belum terlalu rendah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.